Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izinkan saya Bartolonius Kadam dengan NIM 0530311167 izin mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Baik, langsung saja ke tugas 3 yaitu solusi inovatif dan strategi implementasi terhadap permasalahan pelayanan publik berdasarkan tugas 1 dan tugas 2, yaitu menjelaskan secara singkat masalah, solusi yang ditawarkan, dasar teori yang mendukung, serta dampak positif dari solusi yang ditawarkan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita kembali terlebih dahulu ke rumusan masalah atau permasalahan yang telah kita jumpai pada tugas 1 dan tugas 2. Ada 3. Yang pertama, apa saja yang menjadi faktor tidak tersedianya jadwal di terminal bis Ngabang? Kemudian untuk permasalahan kedua, mengapa jam kedatangan dan keberangkatan bis tidak tepat waktu? Untuk permasalahan yang ketiga, mengapa bis tidak menyampaikan alasan terlambat sampai di terminal kepada pihak pengelola terminal? Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, maka judul yang saya ambil sebagai solusi inovatif adalah Ngabang Smart Terminal, solusi cerdas untuk transportasi publik yang lebih tertib dan transparan. Masalah yang dihadapi, yang pertama tadi yaitu tidak ada jadwal bis yang jelas, sehingga penumpang bingung kapan bis datang dan berangkat, dan calon penumpang menunggu dengan ketidakpastian waktu. Kemudian yang kedua yaitu bis sering terlambat, menyebabkan waktu penumpang terbuang sia-sia sehingga aktivitas calon penumpang menjadi terganggu. Untuk yang ketiga, tidak ada informasi keterlambatan. Terminal dan penumpang tidak tahu alasan keterlambatan, menimbulkan ketidakpercayaan publik atau calon penumpang terhadap layanan terminal. Adapun tujuan dari inovasi yang saya tawarkan ini yaitu untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan oleh terminal yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Landak dalam menjalankan fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan. Adapun solusi inovatif yang saya tawarkan yaitu sebuah platform digital berbasis aplikasi dan layar informasi digital di terminal yang terintegrasi dengan GPS dan sistem manajemen transportasi dengan dilengkapi 4 fitur utama. Pertama yaitu jadwal digital real time, yang kedua yaitu GPS tracking bis, kemudian untuk yang ketiga notifikasi keterlambatan otomatis, yang keempat dashboard operator. Baik, kita lanjut ke fitur yang pertama yaitu jadwal digital real time, yaitu pemasangan layar LED di terminal yang menampilkan jadwal keberangkatan, jadwal kedatangan bis secara langsung, sehingga penumpang tidak perlu bertanya lagi kepada petugas mengenai jadwal. Kemudian, aplikasi mobile menyediakan informasi yang sama, memungkinkan penumpang mengecek jadwal dari mana saja dan kapan saja. Dan tersedia data jadwal terhubung dengan sistem pusat, sehingga setiap perubahan, misalnya penundaan atau percepatan keberangkatan, langsung diperbaharui. Kemudian penumpang dapat melakukan filter pencarian berdasarkan rute, tujuan, atau jam keberangkatan. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu GPS tracking bis. Setiap bis dilengkapi perangkat GPS yang mengirimkan lokasi secara berkala ke server pusat. Penumpang dapat melihat posisi bis secara real-time di aplikasi lengkap dengan estimasi waktu tiba di terminal. Sistem ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa aman penumpang. Operator dapat menggunakan data GPS untuk analisis rute, misalnya mengidentifikasi titik-titik kemacetan atau jalur alternatif. Kemudian untuk fitur yang ketiga, notifikasi keterlambatan otomatis. Jika bis mengalami keterlambatan, sistem otomatis mengirimkan notifikasi ke layar terminal, aplikasi, dan SMS penumpang yang sudah membeli tiket. Notifikasi mencakup perkiraan waktu keterlambatan dan alasan, misalnya macet, perbaikan jalan, atau kendala teknis. Penumpang bisa menyesuaikan rencana perjalanan tanpa harus menunggu lama di terminal. Fitur ini meningkatkan transparansi layanan dan mengurangi keluhan calon penumpang. Kemudian untuk fitur yang keempat atau fitur yang terakhir, yaitu dashboard operator. Petugas terminal memiliki akses ke dashboard yang menampilkan status seluruh armada, misalnya lokasi, kecepatan, estimasi waktu tiba, dan kondisi bis. Dashboard ini dilengkapi fitur komunikasi langsung dengan sopir untuk memberikan instruksi dan menerima laporan kendala. Sistem dapat menampilkan peringatan dini jika ada bis yang keluar dari jalur, berhenti terlalu lama, atau mengalami masalah teknis. Data dari dashboard yang bisa digunakan untuk laporan operasional harian, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk dasar teori pendukung, yang pertama teori sistem informasi manajemen, di mana berdasarkan teori ini, yaitu teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Yang kedua yaitu teori pelayanan publik baru, di mana berdasarkan teori ini, pemerintah harus melayani, bukan hanya mengarahkan informasi yang terbuka dan responsif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian untuk yang ketiga teori smart city concept, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga, termasuk dalam sektor transportasi. Strategi implementasi ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan dan kolaborasi. Libatkan disub, operator bis, dan pengelola terminal agar supaya kebutuhan penumpang dan operator. Kemudian tahap kedua yaitu pengadaan dan pelatihan. Pasang GPS di setiap bis, kemudian bangun sistem informasi dan aplikasi mobile, kemudian pelatihan dan edukasi kepada petugas terminal dan sopir dalam penggunaan sistem. Kemudian untuk tahap 3 yaitu uji coba dan evaluasi. Uji coba sistem di terminal Ngabang selama 3 bulan, kemudian kumpulkan masukan dari pengguna dan operator. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu peluncuran dan sosialisasi. Luncurkan secara resmi, kemudian sosialisasikan melalui media sosial, misalnya Instagram atau Facebook. Kemudian untuk dampak positif dari inovasi yang diberikan.
Yang pertama yaitu penumpang lebih tenang karena tahu jadwal dan posisi bis secara real time. Kemudian untuk yang kedua, mengurangi keterlambatan karena supir termotivasi untuk tepat waktu. Kemudian untuk dampak positif yang ketiga yaitu transparansi meningkat, kepercayaan publik terhadap layanan terminal tumbuh. Kemudian untuk yang keempat yaitu data akurat untuk evaluasi dan perbaikan layanan ke depannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua.